Chapter 293. Musuh Serangga Roh Binatang, Tombak Laba-Laba Tingkat Dewa. TL oleh Bagelson. 3 Kaisar Semut 15 ton sekarang semua melakukan gerakan aneh, membungkuk ke depan bersama. 6 kaki mereka terangkat, hanya berbaring di tanah tanpa bergerak, seperti ketika mereka menunggu Tang San menyerang sebelumnya, tidak bergerak. Menunggu kesempatan lain, Tang San tertawa tanpa sadar. Dengan pikiran, cahaya keemasan muncul dari punggungnya. 8 tombak laba-laba tiba-tiba meluas di belakangnya. Perasaan solid dan bermartabat dari punggungnya meningkatkan semua atribut Tang San, dan dia juga diam-diam jatuh ke tanah. Karena Anda sedang menunggu kesempatan, maka saya juga. Bang bang bang, 3 gema yang teredam bergema begitu Tang San jatuh. 6 kaki 15 tonan Emperor bersaudara menghantam tanah secara bersamaan. Kekuatan mengerikan mendorong mereka dengan kekuatan balasan yang sangat kuat. Mereka menembak ke arah Tang San seperti 3 bola meriam. Kecepatan yang mereka capai dalam sekejap tidak kalah dengan kemampuan terburu-buru Dewa Iblis Kegelapan. Mereka telah mencapai Tang San dalam sekejap. Kali ini mereka merabat tanah sambil menunggu. Meskipun Tang San jatuh dengan ringan, dia masih akan menghasilkan getaran samar, dan mereka menggunakan ini untuk menilai dan menyerang ke arah Tang San. Mereka mencoba untuk secara langsung menangani Tang San. 3 Kaisar Semut 15 ton terlalu cepat. Meskipun Tang San bereaksi dengan cepat, sagot tridennya hanya bisa memblokir 2 dari mereka, yang terakhir masih meluncur ke arahnya. Bang bang, dengan 2 suara teredam, 2 Kaisar Semut 15 ton menabrak sagot triden dan langsung terlempar. Tidak selangkah lebih lambat dari mereka, di bawah kontrol gravitasi, area dalam jangkauan sagot triden memiliki gravitasi 10 kali lipat, membuat bobotnya mencapai angka astronomis. Meskipun Kaisar Semut 15 ton sangat kuat, mereka masih tidak bisa mencapai tingkat yang menakutkan itu. Sagot triden berdering dengan pemogokan, dan 2 Kaisar Semut 15 ton terbang kembali. Tapi Kaisar Semut 15 ton terakhir itu masih menerjang. Tang San bergeser ke samping, menggunakan punggungnya untuk menerima serangannya. Dengan ledakan, Tang San tersandung ke depan. Jika bukan karena bobot sagot triden yang menakutkan, dia mungkin telah terlempar. Tapi, Kaisar Semut 15 ton yang memukulnya tidak lebih baik. Itu terlempar ke belakang seperti sambaran petir kemasan, berguling-guling di tanah. Meskipun tidak terbang sejauh 2 saudara laki-lakinya, itu masih menyebabkan kawah. Awalnya, tempat Tang San terkena adalah pusat di mana 8 tombak laba-laba muncul dari punggungnya. Disinilah Tang San merasa diri paling sulit. Sejak 8 tombak laba-laba berevolusi, Tang San selalu ingin mencoba seberapa kuat pertahanan tulang roh eksternal ini yang terus-menerus mengirimkan sensasi kekerasan. Tentu saja, dia dipersiapkan sebelumnya, kekuatan batin misterius Heaven Skill langsung terkondensasi di punggungnya. Jika pertahanan energi kental dari 8 tombak laba-laba tidak dapat menahan serangan Kaisar Semut 15 ton, kekuatan batin misterius Heaven Skill dapat meminimalkan kerusakan. Dampak yang sangat besar membuatnya jatuh ke depan, tetapi Tang San lebih senang daripada khawatir. Meski sempat mengambil peluang dengan cara bertahan seperti ini, hasilnya tetap sempurna. Dampak dari serangan Kaisar Semut 15 ton bisa dibayangkan, tetapi meskipun serangannya menjatuhkan Tang San ke depan, dia tidak mengalami terlalu banyak sentakan. Dia hanya merasakan punggungnya memanas. Kekuatan tumbukan itu menyebar di punggungnya, dan perasaan yang sebelumnya solid berubah menjadi pusaran panas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat melelehkan kekuatan tanpa membiarkan jejak menembus pertahanan 8 laba-laba tombak. Dengan mengamati dengan kekuatan mental, Tang San menemukan bahwa kulit di sekujur punggungnya telah berubah menjadi emas, samar-samar ada tonjolan aneh, melindunginya seperti baju besi. Kaisar Semut 15 ton itu pulih, riak kilat keemasan di sekujur tubuhnya, yang disebabkan oleh panas terik di punggung Tang San yang mentransmisikan ke tubuhnya. Itu jelas merupakan efek yang mirip dengan pantulan kerusakan. Tang San mengerti bahwa perkiraannya benar sekali. 8 Spider Lens seharusnya benar-benar mencapai level itu. Bahkan jika itu baru saja masuk, tanpa sepenuhnya menjadi kemampuan pada level itu masih merupakan keuntungan besar baginya saat ini. 3 Kaisar Semut 15 ton ini mungkin tidak banyak, tetapi selanjutnya dia akan menghadapi makhluk roh terkuat di lautan, Paus Iblis Laut Dalam yang telah melampaui kategori binatang roh 100.000 tahun. Orang besar itu pasti tidak akan mudah ditangani. Terakhir kali dia menghadapinya, Tang San mengandalkan 8 Spider Lens untuk menyebabkan kerugian kecil.
Sekarang Eight Spider Lens telah berevolusi sekali lagi, dan Tang San secara alami juga sedikit lebih percaya diri dalam melawannya. Aku tidak akan bermain denganmu. Sudut mulutnya mencibir, Tang San tidak mengejar Kaisar Semut 15 ton yang rebound, melainkan terbang ke udara sekali lagi, memudar ke Blue Silver Domain. Alasan dia tidak melakukan serangan semut sebenarnya bukan karena dia tidak ingin membelah dan menaklukkan, melainkan karena dia melihat hubungan mental dari tindakan Kaisar Semut 15 ton. Jika dia menyerang salah satu dari mereka, dua lainnya bisa datang membantunya bahkan ketika terganggu oleh Blue Silver Domain, bersatu sekali lagi. Jangan menganggap ketiga Kaisar Semut 15 ton ini sebagai makhluk roh 90.000 tahun, ketiganya bersama-sama seperti tiga kekuatan dengan kemampuan fusi. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh seperti segitiga besi emas, itu masih cukup sulit untuk ditangani. Sayangnya, titik lemah mereka sudah jelas. Terutama ketika dia mengendalikan mereka dalam kekuatan yang mereka khususkan. Pertempuran ini tidak lagi menimbulkan ketegangan. Di udara, 8 tombak laba-laba terentang sepenuhnya, lurus sempurna dan merata di belakang Tang San. 8 tombak laba-laba emas berkilauan ditambah seagot trident Tang San yang dipegang, serta merek seagot trident di dahinya, membuatnya terlihat hampir seperti seagot. 8 garis cahaya keemasan ditembakkan dari 8 tombak laba-laba secara bersamaan. Ditutupi oleh Blue Silver Domain, mereka langsung jatuh ke Kaisar Semut 15 ton yang terkena serangan 8 tombak laba-laba Tang San. Dang-dang-dang-dang 8 suara rapuh meletus. Di bawah serangan 8 sinar emas, serangkaian percikan menghantam punggung Kaisar Semut 15 ton itu. Serangan Eight Spider Lens level dewa sebenarnya tidak bisa langsung menembus armornya, hanya menyisakan 8 kawah di karapas. Pertahanan yang sangat kuat, Tang San berseru kagum. Hanya saja, pertahanan yang kuat bukan berarti tidak mungkin. 8 benang emas bergelombang bergeser saat 8 tombak laba-laba menyesuaikan, langsung melilit Kaisar Semut 15 ton seperti tali. Suara gesekan yang menusuk telinga disertai kabut keemasan samar yang naik dari Kaisar Semut 15 ton, jeritan melengking membuatnya meletus dengan semua kekuatannya untuk memutar tubuhnya dengan keras, tampaknya mencoba melepaskan diri dari benang emas 8 laba-laba lens yang menelan. Sayangnya, benang emas yang menelan bukanlah Kaisar Perak Biru, mereka terbentuk sepenuhnya dari energi daripada substansi. Tidak peduli bagaimana Kaisar Semut 15 ton berjuang, paling banyak itu bisa membuat cahaya dari benang emas yang menelan menguat sedikit, membuatnya sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kekuatan tarikannya mencapai Tang San, apalagi melepaskannya. Asap emas yang mengepul dari Kaisar Semut 15 ton disebabkan oleh kontaknya dengan benang emas yang menelan. Setelah berevolusi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan menusuk yang hebat, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kekuatan korosif yang cukup menakutkan. Racun manusia menghadapi laba-laba iblis, ditambah semua racun sebelumnya dari 8 tombak laba-laba serta racun es dan api sumur es dan api yang bercampur menjadi satu, sama sekali tidak akan kalah dengan domain kematian Kaisar Laba-laba kematian Bibi Dong, dan bahkan melampaui itu sedikit. Meskipun pertahanan Kaisar Semut 15 ton sangat kuat, terkorosi oleh banyak racun, rasa sakit yang dirasakannya masih menyiksa. Bahkan jika benang emas yang tertelan tidak dapat melelehkan karapasnya dengan cepat, mereka masih terus-menerus merusak tubuhnya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin serius korosinya. Selain itu, properti menelan lainnya juga muncul sekarang. Saat Kaisar Semut 15 ton berjuang, kekuatannya sedikit demi sedikit diserap oleh benang emas yang menelan dan dikirim ke Tang San. Tingkat energi yang diserap jauh lebih cepat daripada kelelahan Tang San karena mempertahankan benang emas yang tertelan dan Blue Silver Domain. Bahkan keterampilan surga misteriusnya menunjukkan tanda-tanda perlahan meningkat. Dua Kaisar Semut 15 ton lainnya segera menemukan apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat menemukan dan menyerang Tang San. Mereka dengan cepat melompat ke saudara mereka untuk membantu mendapatkannya gratis. Sayangnya, tepat ketika mereka tiba, 8 tombak laba-laba di belakang Tang San masing-masing menghasilkan 2 ujung tajam, meludahkan 16 benang emas menelan, membuat mereka segera mengikuti langkah Kaisar Semut 15 ton terakhir, dan juga diikat erat. Yang sedikit mengejutkan Tang San adalah bahwa makhluk roh kuat 390.000 tahun ini tampak jauh lebih lemah ketika diikat oleh benang emas yang menelan. Bahkan tidak dengan kekuatan untuk berlari, mereka hanya terus berguling-guling di tempatnya, mencoba membebaskan diri. Tak satu pun dari kecepatan yang mereka tunjukkan sebelumnya ditampilkan. Apa yang sedang terjadi?
Ini adalah 3 binatang buas budidaya 90.000 tahun. Mungkinkah tombak laba-laba tingkat dewa sekuat itu? Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa pada tingkat dewa, benang emas yang menelan diakui bisa menjebak 3 kaisar semut 15 ton, tetapi yang lebih penting adalah 8 tombak laba-laba menahan mereka. 8 tombak laba-laba adalah tulang roh eksternal dari laba-laba iblis berwajah manusia, dan laba-laba iblis berwajah manusia adalah musuh semua makhluk roh tipe serangga. Jika semut 15 ton biasa terinfeksi aura laba-laba iblis berwajah manusia, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Memang, ketiga kaisar semut 15 ton ini benar-benar memiliki 90.000 tahun budidaya. Tapi 8 tombak laba-laba Tang San juga bukan aura laba-laba setan wajah manusia biasa. Setelah beberapa evolusi, 8 tombak laba-laba mendistribusikan aura yang setara dengan laba-laba iblis wajah manusia tingkat dewa. Benang emas yang menelan berputar di sekitar tubuh mereka, dan seperti ini benar-benar menekan aura mereka dan segera membuat mereka tidak dapat menunjukkan bahkan setengah dari kekuatan mereka. 3 kaisar semut 15 ton memiliki 3 kemampuan terkuat, yaitu kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan roh yang kuat, dengan mengandalkan ketiga karakteristik ini, 3 kaisar semut 15 ton tidak terkalahkan. Sangat sulit bagi makhluk roh lain untuk mengalahkan mereka. Mereka secara langsung mengabaikan serangan fisik dengan mengandalkan karapas solid mereka, dan serangan energi juga tidak mampu mematahkan pertahanan mereka, dan dengan serangan kuat yang cepat, mereka seringkali dapat menghancurkan musuh mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk roh dengan kemampuan tipe kontrol, mereka masih bisa membebaskan diri dengan kekuatan dan menyerang lagi. Tapi benang emas Tang San yang menelan bisa dihitung di antara serangan energi, tetapi juga serangan energi tipe kontrol. Membebaskan diri sangatlah sulit. Mereka juga memiliki efek pengeringan dan efek racun korosif. Ini menempatkan 3 bersaudara kaisar semut 15 ton dalam krisis besar. Hanya saja, jika itu hanya benang emas yang menelan, mereka masih bisa menyebar ke 3 arah dengan kecepatan mereka, dan 2 orang pasti bisa menghindari serangan itu. Lagi pula, 8 tombak laba-laba Tang San yang menelan benang emas tidak mungkin memanjang tanpa batas. Sayangnya, mereka bertemu dengan aura tingkat dewa manusia menghadapi setan laba-laba, yang menekan 6 kaki mereka sampai mati rasa, meninggalkan mereka pada dasarnya tidak dapat melarikan diri. Mereka ditekan sampai mati, benang emas yang menelan terus-menerus menyerap kekuatan mereka, merusak karapas mereka. Tang San pada dasarnya tidak perlu menyerang agar mereka kehilangan semua peluang untuk melarikan diri. Pada awalnya, Tang San masih takut ketiga orang ini akan bertindak lemah seperti yang dilakukan oleh Dark Devil God Tiger, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi 3 kaisar semut 15 ton secara bertahap menjadi tidak mampu menahan racun dari benang emas yang menelan, perjuangan mereka semakin lemah dan semakin lemah. Pada saat yang sama, kecepatan penyerapan energi semakin cepat. Tang San kemudian yakin bahwa mereka tidak lagi memiliki peluang. Dengan hati-hati melayang ke depan, benar saja, kaisar semut 15 ton pada dasarnya tidak bereaksi sama sekali. Tang San kemudian menghapus Blue Silver Domain-nya. Dia tidak mengira membunuh ketiga orang ini akan jauh lebih mudah daripada membunuh Dark Devil God Tiger. Tampaknya 8 tombak laba-laba miliknya menahan mereka sepenuhnya. Kekuatan dan kultivasi mereka cukup untuk menjadi cincin roh ke-6, ke-7 dan ke-8 Clear Sky Hammer miliknya. Penambahan kekuatan jelas paling cocok untuk Clear Sky Hammer. Begitu dia menyerap cincin roh mereka, bisnisnya di hutan besar Stardow kali ini akan selesai, dan dia bisa pergi menemui rekan-rekannya di tepi laut dan berangkat ke Pulau Sagot. Meskipun dia menemui bahaya di hutan besar Stardow kali ini, bagi Tang San, itu berjalan cukup lancar. Itu menggunakan lebih sedikit waktu dari yang dia rencanakan. Dia tidak terburu-buru untuk sepenuhnya membunuh 3 kaisar semut 15 ton. Saat ini tubuh Tang San sudah terasa tidak enak badan, energi yang diberikan benang emas yang menelan terlalu besar. Dia tidak perlu melepaskan kemampuan roh. Dia mungkin juga duduk di tanah dan melepaskan Blue Silver Domain-nya untuk menjaganya lagi, dan menyerap energi asing ini. Melalui penyerapan ini, Tang San segera menemukan benang emas yang menelan berbeda dari sebelumnya. Selain kecepatan penyerapan, yang membuat Tang San paling terkejut adalah energi yang melewati benang emas yang menelan tidak lagi sesederhana hanya penyerapan. Setelah disaring melalui 8 tombak laba-laba sekali, meskipun itu bukan energi yang sama dengan skill surga misterius,
itu masih tidak memiliki atribut apapun. Itu adalah energi yang sangat murni. Menyerapnya tidak perlu menggunakan keterampilan misterius surga untuk menyaringnya, dan itu bisa langsung menyatu dengan kekuatan roh yang ada. Penemuan ini tidak hanya membuat Tang San sangat terkejut, jika ini masalahnya. Setelah itu ketika dia menghadapi musuh dan menggunakan benang emas yang menelan, dia bisa mengubah energi yang diserap menjadi miliknya dalam pertempuran tanpa memakai apapun. Menambahkan kemampuan pamungkas Blue Silver Domain All Rivers Run into the Sea, tanpa ragu, kekuatan bertarungnya yang berkelanjutan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dan ketika musuh menghadapi benang emas yang menelan, mereka akan merasa lebih sulit untuk melepaskan diri. Racun dari benang emas yang menelan adalah kemampuan baru setelah 8 tombak laba-laba berevolusi. Mampu mengeluarkan racun melalui bentuk energinya, itu layak untuk tulang roh eksternal tingkat dewa. Kabut putih yang kaya menyebar ke seluruh Tang San saat dia bernapas. 3 bunga muncul kembali di atas kepalanya, dan aroma lembut menyebar dari tubuhnya. 6 tulang roh di dalam dirinya menjadi panas secara bersamaan, dan kekuatan roh internalnya perlahan meningkat saat energi asing sedikit demi sedikit berubah menjadi miliknya. Peringkat 95 adalah kemacetan judul Douluo, dan bahkan dengan energi menakjubkan yang diserap dari 390.000 tahun Kaisar Semut 15 ton, setelah disempurnakan oleh keterampilan surga misterius, menghilang seperti lembu tanah liat di laut. Itu hanya membuat Tang San merasakan pertumbuhan kecil, dan kecepatan pertumbuhannya lambat. Tang San tidak terburu-buru. Kesenjangan satu tingkat antara peringkat 95 dan peringkat 96 adalah salah satu yang 80% judul Douluo tidak dapat menyeberang dalam hidup mereka. Bagaimana bisa semudah itu untuk naik peringkat? Tapi setiap peningkatan kekuatan roh akan menjadi jaminan di masa depan. Apa yang disebut air menetes akan menembus batu, dan mencabut tunas untuk mempercepat pertumbuhan akan dengan mudah menimbulkan masalah. Perjuangan 3 Kaisar Semut 15 ton semakin lemah dan semakin lemah. Cangkang luar mereka yang kokoh secara bertahap dihancurkan dan dilelehkan oleh benang emas yang tertelan, dan nafas kehidupan secara bertahap memudar saat kekuatan mereka dicuri sedikit demi sedikit. Saat kekuatan terakhir di dalamnya diambil oleh benang emas yang tertelan, racun yang sangat korosif secara bersamaan juga merenggut nyawa mereka. Tang San tidak berani menunda. Dia harus menyerap 3 cincin roh dalam beberapa jam, waktu adalah yang terpenting. Merasakan 3 Kaisar Semut 15 ton lewat, dia segera menarik benang emasnya yang menelan. Tapi dia masih tidak menarik 8 tombak laba-laba. Dalam kondisi idealnya, dia mulai menyerap cincin roh mereka. Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Tang San mengeluarkan semangat Clear Sky Hammer-nya dan memanggil salah satu cincin roh Kaisar 15 ton, 3 garis energi hitam ditembakkan secara bersamaan dari 3 Kaisar Semut 15 ton, berubah menjadi cincin roh hitam dengan warna kemerahan dan bergerak menuju Clear Sky Hammer. Adegan ini membuat Tang San terlonjak. Dia jelas hanya dipanggil dari salah satu Kaisar Semut 15 ton, tetapi ketiganya benar-benar menjawab, apa yang sedang terjadi. Hanya, dia segera mengerti alasannya. Dia sekarang sudah memiliki 14 cincin roh, jadi tarikannya pada cincin roh sangat besar. Selain itu, Clear Sky Hammer juga mengembangkan palu Sumeru besar, itu agak sombong dengan sendirinya. Meskipun dia hanya memanggil dari satu mayat Kaisar Semut 15 ton, ketiga tubuh itu sangat dekat, dan mereka semua bereaksi terhadap kekuatan sombong dari Clear Sky Hammer. Di bawah penindasan mutlak, mereka terbang menuju Clear Sky Hammer pada saat yang sama. Apa sekarang? Melihat ketiga cincin roh hitam kemerahan itu terbang, Tang San sekarang hanya punya 2 pilihan. 1. Segera menyerah pada 3 cincin roh, membiarkan mereka tersebar di udara dan akan menemukan makhluk roh baru yang cocok untuknya. 2. Untuk menyerap mereka ke Clear Sky Hammer secara bersamaan. Menyerap 3 cincin roh secara bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Master Roh, dan hanya guru roh dengan roh kembar seperti Tang San dan Bibi Dong yang dapat menghadapi keadaan seperti itu. Master Roh sangat berhati-hati saat menyerap cincin roh, dan 2 atau lebih cincin roh yang dapat diserap muncul secara bersamaan sangat langka. Sebelum ini, orang mungkin mengatakan bahwa itu pada dasarnya tidak pernah terjadi. Tang San tiba-tiba menghadapi keputusan yang sangat sulit. Apa yang akan terjadi saat menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama tidak diketahui. Tetapi jika dia menyerah pada ketiga cincin roh ini dan pergi mencari makhluk roh kultivasi 50.000 tahun, itu pasti akan membutuhkan banyak waktu.
keberuntungan tidak selalu ada di sisinya. Binatang roh 50.000 tahun juga tidak mudah ditemukan, apalagi ketika mereka harus cocok dengan Clear Sky Hammer. Mengingat penindasan total 8 laba-laba lens terhadap 3 kaisar semut 15 ton sebelumnya, dan melihat seagot trident di sampingnya, Tang San dengan keras mengatupkan giginya dan membiarkan 3 cincin roh menutupi Clear Sky Hammer miliknya secara bersamaan. Kekuatannya yang kuat adalah sumber kepercayaan dirinya. Lalu bagaimana jika belum pernah dilakukan sebelumnya? Dengan tubuh setengah dewa, akankah dia takut pada 3 cincin roh yang bahkan belum mencapai budidaya 100.000 tahun? Jika sebelumnya, Tang San mungkin tidak membuat pilihan seperti itu, tetapi sejak Tang Hao mengajarinya Palus Sumeru Agung, saat dia mengolahnya, agresivitas Tang San tumbuh dari hari ke hari. Sekarang dia akan memberikan lebih banyak cincin roh pada Clear Sky Hammer. Aura berat Clear Sky Hammer membuatnya menegaskan pilihannya. Saat ketiga cincin roh itu menutupi Clear Sky Hammer, Tang San hanya merasakan ledakan, energi bergelombang yang luar biasa meledak dari Clear Sky Hammer ke dalam dirinya. Itu adalah kekuatan roh yang dikaitkan dengan kekuatan penuh, menghantamnya seperti ombak, seperti waktu di Pulau Sagot. Tubuh Tang San benar-benar meninggalkan tanah karena benturan, terlempar beberapa meter ke belakang sebelum mendarat. Clear Sky Hammer hitam tiba-tiba berubah menjadi merah sepenuhnya, seperti besi merah panas. Fluktuasi energi yang intens membuat tanah di sekitar Tang San retak inci demi inci. Cincin roh adalah reforging dari roh. Jika itu adalah roh dengan kualitas yang sedikit lebih rendah, menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama dapat menyebabkan roh itu runtuh. Tapi Clear Sky Hammer berbeda. Eksistensi macam apa itu? Aset berharga sekte nomor 1 dunia. Di bawah dampak energi yang sangat besar itu, meskipun berubah menjadi merah menyala sepenuhnya, itu masih dengan paksa menerima semua energi dari 3 cincin roh. Pada saat yang sama, 5 cincin roh yang telah diterangi, memancarkan 5 cincin cahaya yang sangat besar untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa besar serangan ketiga energi itu, mereka masih tertekan dan tidak dapat meninggalkan palu, dan bahkan lebih tidak dapat memecahkannya. Sementara itu, domain Dead God yang diukir di Clear Sky Hammer melepaskan cahaya berwarna darah. Niat membunuh yang kuat bergabung dengan sikap sombong Clear Sky Hammer, bekerja sama dengan energi 5 cincin roh untuk sepenuhnya menekan 3 cincin roh baru. Biarkan energi ini bergabung dengan Tang San. Clear Sky Hammer baik-baik saja, tetapi Tang San menghadapi masalah besar. Energi yang tiba-tiba menyerbu ke dalam dirinya benar-benar menakutkan, menyebarkan kekuatan batin misterius Heaven skill-nya dalam sekali jalan. Bahkan bersiap, mata Tang San masih gelap, hampir pingsan karena serangan itu. Mengatupkan rahangnya dengan erat, Tang San dengan keras memperbaiki matanya dan meraung, meludahkan kabut berdarah. Dia seperti dewa penjaga yang bersinar-sinar. Dia tidak bisa menggunakan Blue Silver Domain sekarang karena dia telah melepaskan roh Clear Sky Hammer. Jika tidak, mengandalkan All Rivers Run into the Sea Ultimate Blue Silver Domain, akan sedikit lebih mudah dengan bantuan rumput perak biru di hutan. Tapi sekarang dia hanya bisa bertahan. Ayo, Tang San meraung dalam pikirannya. Tangan kirinya terangkat, mendorong jantungnya, mengumpulkan skill surga misterius untuk melindungi meridian jantungnya. Tangan kanannya mencengkeram seagot trident, seberkas cahaya seagot langsung mengalir ke hati seagot. Dia langsung terhubung dengan seagot trident. Sementara itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya terentang penuh, diwarnai dengan cahaya kemasan. Aura 8 tombak laba-laba yang kuat dipandu oleh kekuatan mental tingkat tak terbatas Tang San ke dalam dirinya, bekerja sama dengan kekuatan batin keterampilan surga misterius untuk memblokir 3 serangan kekerasan tersebut. Tubuh Tang San menjadi medan pertempuran bagi kedua belah pihak. Energi dari 3 cincin roh secara bersamaan terlalu besar, tapi untungnya meridian Tang San telah naik ke tingkat setengah dewa dan tidak runtuh. Setiap pembuluh melebar hingga batasnya, tekanan intens membuat darah Tang San bertambah cepat 10 kali lipat, jantungnya memompa dengan kuat untuk menerima alirannya. Keyakinan keras kepala dan dominasi luar biasa menyebar di hatinya. Pada saat inilah Tang San tiba-tiba memahami esensi sebenarnya dari Palus Sumeru besar. Dan juga mengerti bagaimana ayahnya bisa menggunakannya untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat. Esensi sejati Palus Sumeru Agung, jika dipindahkan, hanya ada satu keyakinan, kemenangan. Di hadapan Great Sumeru Hammer, tidak ada musuh yang kuat, hanya musuh yang harus dihancurkan.
Keyakinan dan obsesi yang sangat keras kepala dapat memunculkan agresivitas penuh dari Great Sumeru Hammer, dan mengintegrasikannya secara mendalam. Sama seperti menggunakan palu Sumeru Agung di dalam dirinya, menghadapi serangan energi cincin roh tiga bersaudara, Tang San tidak memiliki niat untuk membimbingnya. Sama seperti itu, dia mendorong semua kekuatannya untuk secara agresif berbenturan dengannya. Pada saat inilah palu Sumeru Agungnya benar-benar selesai. Boom, dengan serangan pertama, Tang San segera mengeluarkan darah dari celah kepalanya, seluruh tubuhnya ditembakkan dengan keras dari tanah, lalu jatuh lagi ke tanah dengan keras dengan seagot trident. Dua area benturan besar menghancurkan setidaknya satu arteri utama dan lebih dari 10 vena yang lebih kecil. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit Tang San berubah warna menjadi darah. Tapi meski begitu, meski dia tidak bisa lagi duduk, dia pada dasarnya tidak peduli dengan kerusakannya. Dia langsung mendesak energinya yang tersisa untuk membentuk serangan kedua, sedemikian rupa sehingga energi yang mengalir ke tubuhnya belum membentuk serangan berikutnya sebelum gelombang kedua Tang San sudah mengenainya. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka pasti akan mengira Tang San gila. Ini menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medan perang. Dengan melakukan itu, pertama-tama tubuhnya sendiri akan rusak. Tetapi beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan alasan. Tang San baru saja melakukan ini. Tabrakan tirani meletus sekali lagi. Kali ini, semua energi Tang San benar-benar menyatu menjadi satu di bawah tekanan yang mendominasi itu, disempurnakan, seperti Clear Sky Hammer, dan meledak sekali lagi. Pada serangan pertama, energi gabungan dari tiga cincin roh Kaisar Semut 15 ton diledakkan kembali dan tersebar, dan tidak banyak yang terserap ke dalam Tang San. Tapi, mereka masih butuh waktu untuk mengimbangi. Tang San pada dasarnya tidak memberi mereka waktu itu. Sebelum energi yang melonjak itu meletus untuk kedua kalinya, serangannya sudah tiba. Ledakan hebat bergema sekali lagi. Di mulut, hidung dan telinga Tang San, kabut darah keemasan tiba-tiba menyembur keluar. Di mana ia lewat, bahkan pepohonan di sekitarnya pun hancur oleh kabut darah. Dan tubuhnya sekali lagi dikejutkan kembali, lagi-lagi jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, kaki kanan Tang San bersinar dengan tenang. Cahaya merah yang diliputi warna biru keemasan langsung menyebar. Kemampuan memulihkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan secara otomatis. Ini menunjukkan keadaan Tang San saat ini. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam keadaan palu Sumeru besar, meninggalkan semua ketakutan, bahkan tanpa memikirkan apa yang harus dilakukan jika makhluk roh lain muncul sekarang. Tapi itu hanya karena serangan kedua yang sama sekali tidak khawatir ini sehingga energi roh yang sebelumnya sangat kuat ditekan, melemahkan dampak menakutkan secara signifikan. Setelah dihamburkan lagi, kecepatan kondensasinya juga melambat. Tapi kali ini Tang San berhenti daripada melancarkan serangan ketiga. Bukan karena pembuluh darahnya rusak atau karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti, melainkan berdiri di tempat seorang raja, melihat ke bawah dari atas energi cincin roh yang tidak dapat diatur dengan semacam jijik. Menyerap Anda seperti ini hanyalah penindasan. Apakah Anda tidak mengembun? Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengembun. Terus, inilah alasan Tang San berhenti. Dia sudah benar-benar memasuki keadaan sombong. Keyakinan keras kepala membuat semua energinya menyatu, dan Clear Sky Hammer merah tua di tangan kirinya tampak seperti perpanjangan lengannya, permukaannya terus-menerus bersinar dengan garis-garis pola emas, seolah-olah berteriak kegirangan. Little Sun, bagaimana menurutmu tentang roh? Menurut Anda, apakah roh itu? Petik 2. Grandmaster memandang dengan senyuman pada murid yang baru saja dia terima, mengajukan pertanyaan. Tang San yang belum berusia 7 tahun berkedip. Guru, saya merasa roh adalah bagian dari kita, atau itu bentuk lain untuk diri sendiri. Grandmaster tampak heran padanya, sepertinya saya benar-benar tidak memilih murid yang salah. Kamu jenius, memikirkan hal ini pada usia Anda sungguh mengejutkan. Anda benar, roh adalah bagian dari kita. Lebih tepatnya, tubuh dan roh kita adalah keberadaan kembar. Hanya tubuh fisik yang dominan. Dan memupuk jiwa memungkinkan mereka tumbuh bersama dengan tubuh kita. Ini adalah cara terbaik untuk memperlakukan saudara-saudara kita ini. Memahami, Tang San mengangguk. Tapi, Guru, jika roh adalah eksistensi kembar dengan tubuh kita, kenapa kita bisa berpikir dan roh tidak bisa? Grandmaster menggelengkan kepalanya, tersenyum. Tidak, kamu salah. Roh tidak mampu berpikir. Sebaliknya,
Roh juga memiliki jiwanya sendiri, kita tidak bisa merasakannya. Untuk benar-benar membuatnya kuat, pertama-tama Anda harus memahaminya. Suatu hari ketika Anda dapat menemukan inti dari keberadaan kembaran Anda, menggunakan tindakan Anda untuk membuktikan diri Anda kepadanya, membiarkannya sepenuhnya menerima Anda, maka Anda benar-benar dapat memperoleh persetujuannya dan membuat Anda bersaudara tidak dapat dipisahkan lagi. Anda juga dapat benar-benar menunjukkan kekuatannya. Petik 2. Lalu guru, bagaimana saya harus melakukannya? Bagaimana saya memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh roh saya? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, setiap roh memiliki propertinya sendiri, kamu harus memikirkannya sendiri. Saya hanya bisa menunjukkan jalannya, saya tidak bisa berjalan untuk Anda. Memahami. Tang San benar-benar bisa memahami Kaisar Perak Biru karena tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang diberikan Ah Yin kepadanya, serta garis keturunan Kaisar yang mengungkapkan isi hatinya. Tapi Clear Sky Hammer, pada saat ini, dunia batin Tang San yang dipenuhi dengan agresi gila juga akhirnya membangkitkan hati rohnya, membuatnya mendapatkan persetujuan dari roh utama sekte nomor 1 dunia. Chapter 294. Giok rusak lebih baik daripada ubin utuh. TL oleh Bagelson. Dalam keadaan sombong itu, Tang San benar-benar melupakan rasa sakit. Dia hanya terus-menerus memadatkan semua energinya dalam agresi. Pada saat ini, apakah energi cahaya Sagot, kekuatan mental, kekuatan batin keterampilan surga misterius, aura 8 tombak laba-laba, napas Clear Sky Hammer, mereka tidak lagi terpisah, semua menyatu. Tang San dengan jelas merasakan bahwa semua energinya ada di dalam Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer menggunakan Great Sumeru Hammer. Energi 3 Kaisar Semut 15 ton akhirnya terkondensasi setelah dihamburkan oleh serangan itu. Tapi, itu tidak lagi memiliki dampak dari sebelumnya, hanya berkumpul di sana seperti diintimidasi oleh agresivitas Tang San yang meluap, dan tidak lagi berani menyerang. Anda tidak datang. Baiklah, aku akan melakukannya. Energi kekerasan dibawa kemuatan maju lain yang mengesankan oleh kekuatan mental Tang San, palu energi yang sangat besar menghantam langsung ke energi di sekitarnya. Bum 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 bum, serangkaian suara yang tak terdengar oleh dunia luar meledak di dalam Tang San. Dengan setiap serangan, awan energi yang terkondensasi dari energi 13 tonan Emperor bersaudara dihancurkan untuk dikompres sedikit, dan energi yang dihancurkan langsung ditelan oleh Clear Sky Hammer yang terbentuk dari semua energi Tang San dan berasimilasi dengan paksa. Itu pada dasarnya tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk berjuang. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa kali dia membombardirnya. Pada akhirnya, bola energi yang tersisa yang langka itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, secara langsung menerima peleburan ke dalam energi menakutkan Tang San. Tetapi Tang San merasa seolah-olah dia belum sepenuhnya mengompres dirinya sendiri. Tang San tidak tahu apakah ayahnya pernah menggunakan metode ini untuk menyerap cincin roh, tetapi perasaan gembira semacam itu bahkan lebih riang daripada menambahkan cincin roh ke roh. Tanpa target, status agresif berangsur-angsur memudar. Sekarang Tang San memperhatikan bahwa meridian di tubuhnya telah menjadi berantakan, hancur tak bisa dikenali, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan, tanpa membiarkan kesadarannya pergi. Pada saat ini, kata-kata ayahnya muncul di benaknya. Selalu dengan punggung lurus, sampai mati. Ada titik cahaya keemasan di seluruh Tang San sekarang, darah yang menyembur keluar saat dia menderita serangan sebelumnya. Saat dia membuka matanya, penglihatannya kabur, membuatnya sulit untuk melihat sekeliling dengan jelas. Menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medan pertempuran menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jika dia belum mencapai alam setengah dewa, dia mungkin sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dia dengan kabur menatap Sagot Trident yang ditikam ke tanah di sampingnya. Dalam serangan kekerasan sebelumnya, bersama dengan tubuhnya yang mengalami guncangan, dia telah kehilangan cengkeramannya pada Sagot Trident. Tang San perlahan mengangkat lengan kanannya, seberat seperti dilemparkan dari timah. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, meregangkan sedikit demi sedikit ke arah Sagot Trident. Tekadnya telah mengalami lompatan kekuatan lain dari pertempuran sebelumnya di dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran di dalam dirinya jauh lebih berbahaya daripada menghadapi 3 Kaisar Semut 15 ton. Itu bahkan tidak kalah dengan saat dia menghadapi Dark Devil God Tiger. Tapi dia telah bertahan, dan melewati celah lainnya. Lengan kanannya akhirnya mencapai Sagot Trident, tangan pucatnya dengan keras meraih tangkai yang kasar.
Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya melalui telapak tangannya, perasaan menyegarkan itu mengguncang pikiran Tang San. Dengan pengerahan tenaga yang tajam, rasa sakit yang hebat sepertinya merobek tubuhnya, tetapi Tang San mengandalkan kekuatan itu dan menarik dirinya tegak. Saat dia menarik dirinya ke seagot trident, hal pertama yang dia lakukan adalah meluruskan punggungnya. Itu adalah gerakan sederhana, dan itu membuatnya memuntahkan beberapa suap darah lagi, tetapi di dalam dia jauh lebih bahagia. Duduk bersila, dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit, hanya memegang sedikit clarito untuk mulai membudidayakan. Tang San tanpa ragu menuangkan semua energi yang tersisa di dalam dirinya ke kaki kanannya, mengeluarkan kemampuan memulihkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Saat ini dia menemukan bahwa keenam tulang roh di dalam dirinya semuanya menjadi sangat panas. Perasaan panas membantunya meringankan sebagian rasa sakit. Jejak cahaya biru keemasan naik dari kaki kanannya, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya seperti jaring biru keemasan besar. Kemampuan penyembuhan yang kuat mulai berlaku, dan meridian Tang San yang berantakan dan hancur semuanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Merek seagot trident di dahinya menyala, dan seagot trident yang dipegang erat di tangan Tang San perlahan mulai bersinar, pola emas yang sangat indah sesuai dengan cahaya biru keemasan Tang San. Energi seagot juga bersinar ke Tang San, bergabung bersama dengan kemampuan penyembuhan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk mempercepat kecepatan pemulihan mengesankan Tang San selangkah lebih maju. Saat rasa sakit yang ekstrim memudar sedikit demi sedikit, itu sebenarnya juga semacam kesenangan. Tang San merasakan sensasi ini sekarang. Terutama saat mata batinnya melihat meridian yang berantakan mulai kembali ke tempat asalnya, saluran yang rusak dengan cepat tumbuh kembali. Bahkan beberapa organ yang bergeser keluar dari tempatnya kembali. Perasaan itu seperti kelahiran kembali. Setiap meridian tidak terhalang, dan menarik energi di dalam dirinya untuk secara otomatis bersirkulasi dan secara instan memperkuat beberapa kali lipat. Mengedarkan meridiannya dengan bebas, energi yang awalnya cukup kuat berkumpul lebih jauh, sedikit demi sedikit. Seiring dengan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit, Tang San bernapas, dan kabut misterius surga skill mulai muncul sekali lagi. Tapi kali ini, kabut telah berubah warna. Putih asli telah menjadi emas. Ini memang melibatkan cahaya biru keemasan di sekujur tubuhnya, serta pancaran seagot trident, tetapi kabut yang dilepaskan dari dalam Tang San juga tidak putih bersih lagi, melainkan memancarkan cahaya samar. Pada saat yang sama Tang San menemukan bahwa, pada saat yang sama saat meridiannya pulih, kekuatan rohnya dengan cepat menguat. Selain itu, meridian, otot dan tulang, dan organ dalamnya tumbuh keemasan yang lebih dalam. Ini adalah efek dari menyerap 3 cincin roh, dan sama karena dia akhirnya mendapat persetujuan penuh dari Clear Sky Hammer. Kohesi tubuh dan jiwanya membuat tubuhnya berevolusi lagi. Meskipun dia masih belum menerima warisan seagot, roh kembar dan 6 tulang roh saja membuatnya semakin dekat ke tingkat keilahian. Setidaknya kekuatan tubuhnya sudah bergerak ke arah itu. Tetapi Bibi Dong, sama dengan roh kembar, tidak pernah mengalami keadaan seperti itu. Ini terkait dengan 2 ramuan abadi yang dia makan saat itu serta pemurnian tubuh es dan api. Fondasi yang dia bangun saat itu masih menjadi bukti. Lebih lanjut menambahkan alat ilahi yang dipegang Tang San, ada celah besar antara Tang San dan Bibi Dong secara fisik, meskipun sama-sama memiliki roh kembar. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa bersaing dengan Bibi Dong? Emas secara bertahap berubah menjadi lebih murni, dari dalam keluar. Tapi itu juga menghilang secara tiba-tiba seperti yang terlihat, di antara warna emas samar dan emas asli. Bagaimanapun, Tang San masih belum benar-benar melangkah menuju keilahian. Memurnikan tubuhnya sepenuhnya ke tahap itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar bisa, itu malah akan menimbulkan masalah. Karena level dan kultivasinya belum ada di sana, jika tubuhnya mencapai keilahian terlebih dahulu, itu akan menghalangi keduanya untuk naik. Waktu berlalu detik demi detik. Kehadiran Tang San tumbuh semakin besar. Kehadiran dekat ilahi itu membuat segala sesuatu di dekatnya bergetar dengan semacam perasaan aneh. Ini adalah jantung dari hutan besar Stardow, dan semua makhluk roh tahu bahwa di sini hiduplah makhluk roh terkuat. Tidak ada yang berani mendekati dengan enteng. Dan dengan kehadiran yang dipancarkan Tang San saat ini, makhluk roh dalam 100 li bahkan gemetar, tanpa sadar menjauh. Ini bukan efek dari pertarungan Tang San sebelumnya dengan 3 kaisar semut 15 ton, melainkan sejak dia mulai menggabungkan serangan intens dari 3 cincin roh di dalam dirinya.
Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa, saat dia menyerang energi tiga cincin roh di dalam dirinya dengan seluruh kekuatannya, setiap tabrakan membuat gelombang energi emas mengalir dari tubuhnya. Gelombang energi emas tidak memiliki kekuatan serangan itu sendiri, itu hanya pelepasan aura, tapi itu masih pelepasan aura kekuatan absolut. Orang mungkin bertanya, dengan kekuatan Tang San serta keadaan agresif pada saat itu, berapa banyak makhluk roh yang bisa tetap tak kenal takut? Itu adalah gelombang menakutkan yang berisi jejak kehadiran tingkat dewa 8 laba-laba tombak serta keilahian sejati dari Sagot Trident. Ini juga merupakan alasan penting mengapa pada dasarnya tidak ada makhluk roh yang datang ke sini untuk menyebabkan gangguan sejak Tang San mulai menyerap cincin roh sampai sekarang. 3 cincin roh sekaligus, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Master Roh, dan apalagi menyerap 3 sekaligus. Semua yang dilakukan Tang San sekarang adalah yang pertama. Segala macam keadaan benar-benar memungkinkan dia untuk berhasil. 2 roh, 17 cincin roh memperkuat tubuhnya, telah membuat kekuatannya berevolusi sekali lagi. Saat tubuhnya berangsur-angsur menyelesaikan penyembuhan di bawah pengaruh wildfire pada tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang terbakar tanpa henti, angin musim semi meniup kemampuan hidup baru, Tang San menemukan dengan terkejut bahwa kekuatan rohnya telah meningkat sebagian besar. Meskipun dia masih belum menembus peringkat 96, menelan energi laba-laba iblis wajah manusia, dan kemudian 390.000 tahun Kaisar Semut 15 ton plus cincin roh mereka, kekuatan rohnya juga telah melonjak, hanya sehelai rambut, garis halus tersisa dari peringkat 95 hingga menerobos ke peringkat 96. Ini juga manfaat dari roh kembar. Setelah gelar biasa Douluo mencapai peringkat 90, mereka hanya bisa mengandalkan kultivasi yang telaten. Bagaimana mereka bisa menyukai Tang San dan mengandalkan menyerap cincin roh binatang buas yang tangguh untuk meningkatkan kekuatan roh mereka. 9 cincin roh Clear Sky Hammer bisa menjadi dukungan yang kuat untuk membantu Tang San meningkatkan kekuatan rohnya. Keuntungan dari roh kembar benar-benar muncul sekarang. Bibi Dong yang mampu berkultivasi ke peringkat 99 pada usia seperti itu memiliki hubungan yang cukup besar dengan ini. Energi luar secara bertahap berkumpul, menyatu dengan tubuhnya. Panas terik dari 6 tulang roh secara bertahap menghilang, meninggalkan Tang San dengan perasaan pemahaman yang lengkap. Kekuatan mentalnya bisa dengan tepat mengontrol jalur dari setiap jejak kekuatan roh di dalam dirinya. Menarik napas dalam-dalam, Tang San perlahan membuka matanya. Dengan pikiran, dia melayang di atas tanah. Dia tidak menggunakan kekuatan roh apapun, hanya pikiran yang menyebabkan perubahan, seolah-olah dia benar-benar bisa membebaskan diri dari belenggu gravitasi. Dia perlahan membuka kakinya untuk berdiri di tanah. Pada saat ini, Tang San tidak bisa menahan untuk mengangkat Sagot Trident, menghadap ke atas dan melolong panjang. Teriakan yang jelas dan merdu semakin membara seiring dengan energi yang melonjak dalam dirinya. Agresivitas tanpa malu-malu semacam itu mengguncang hutan besar Bintang Do. Hampir peringkat 97. Dia pasti lebih yakin dalam menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Merasakan gelombang energi yang lebih menyenangkan antara dia dan Sagot Trident, Tang San merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Sejak dia mengolah palu Sumeru besar, karakternya telah menunjukkan perubahan kecil, dan ketenangan masa lalunya mengandung sedikit sifat liar yang tidak dapat diatur. Jika sebelumnya dia lebih seperti ibunya Ah Yin, maka sekarang karakternya lebih sejalan dengan ayahnya. Mantap dan mendominasi. Semua terserap. Saat lolongan Tang San berangsur-angsur berhenti dan dia tenggelam dalam kegembiraan yang menggembirakan, tanpa peringatan, sebuah suara datang dari sampingnya seperti sesendok air dingin. Merasa menggigil di punggungnya, reaksi pertama Tang San adalah mundur tiba-tiba. Menebas secara horizontal dengan Sagot Trident, dia mengirimkan cincin cahaya keemasan ke arah suara. Kejutan tiba-tiba yang diberikan suara ini terlalu besar. Faktanya, bahkan ketika bergulat dengan ketiga energi di dalam dirinya, dia selalu menyebarkan kekuatan mentalnya, merasakan semua sekitarnya. Bahkan dalam keadaan agresifnya dia tidak mungkin mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah merasakan makhluk hidup yang kuat selain dia dan 3 Kaisar Semut 15 ton. Tapi, suara ini masih muncul begitu tiba-tiba. Tanpa ragu, pemilik suara ini memiliki kekuatan mental di atas Tang San dan tentunya tidak hanya sedikit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dengan tenang bersembunyi dari pemindaian komprehensif Tang San? Di antara kekuatan yang diketahui Tang San,
bahkan Bibi Dong tidak memiliki kekuatan itu. Dengan kekuatannya pada levelnya saat ini, bahkan seagot Douluo Bosaiksi atau kakeknya ada di sini, Tang San akan tetap percaya diri menemukan beberapa petunjuk tentang kehadiran mereka. Di saat-saat krisis, otak Tang San seringkali menjadi lebih sadar. Dia langsung tenang dari kegembiraan dan kegembiraan, dengan cepat menganalisis sumber suara itu. 3 kemungkinan untuk menghindari probe kekuatan mental muncul secara instan di benaknya. Kemungkinan pertama adalah pemilik suara ini memiliki kemampuan siluman seperti Fast Si Barrier miliknya, dan terlebih lagi yang kebal terhadap probe kekuatan mental. Dan kemungkinan kedua adalah bahwa dia telah bertemu dengan tipe ketangkasan murni judul Douluo, setara dengan Swift ekor jarum Bai Cheng Xiang yang dibudidayakan di atas peringkat 90, mengandalkan kecepatan yang tak tertandingi untuk melarikan diri dari kekuatan mentalnya. Tak satu pun dari 2 kemungkinan ini yang menakutkan bagi Tang San. Tapi yang paling dia takuti adalah kemungkinan ketiga, bahwa pemilik suara ini benar-benar menekannya dalam kekuatan roh, maka dia secara alami dapat muncul di sampingnya tanpa ketahuan. Dan musuh seperti itu jelas merupakan ancaman mematikan. Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya ratusan kali lipat. Suara tenang itu bergema sekali lagi. Kali ini Tang Sa memperhatikan bahwa itu adalah suara wanita. Bersamaan dengan suara itu, seseorang keluar dari pepohonan hanya 10 meter dari Tang San. Dia mengenakan gaun istana emas panjang, pas di tubuhnya. Sepertinya ditenun dari benang emas, tanpa hiasan lebih lanjut, sederhana dan elegan. Kerah emas melindungi leher ramping seputih saljunya. Kepala dengan rambut emas panjang disampirkan dengan santai di punggungnya, tanpa disisir dengan hati-hati. Itu sangat kontras dengan jubahnya yang rapi. Mata emas itu tenang seperti air, tanpa fluktuasi sedikitpun. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi Tang San dapat menangkap kualitas khusus di mata emas itu, semacam kualitas yang tak terlukiskan. Dan di dahi orang ini ada merek serapim emas. Meskipun sangat kecil, Tang San masih bisa melihatnya dengan jelas. Kulit lebih putih dari salju, min superlatif. Dia tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Penampilannya tampak sangat alami, sama sekali tidak seperti suaranya yang tiba-tiba sebelumnya. Seolah-olah dia ada di sana untuk memulai, dan akan muncul sekarang. Perasaan harmonis itu malah membuat Tang San merasa sangat tidak nyaman. Yang paling mengejutkan Tang San adalah dia tampak terlalu biasa. Dari atas ke bawah dia tidak memancarkan sedikit pun kekuatan roh, seperti orang biasa. Tapi, Tang San dengan cermat mengamati dan segera menemukan bahwa kaki wanita ini tidak pernah menyentuh tanah, dan malah berjalan di udara, 10 cm di atas tanah. Seperti dia sedang berjalan di ujung rumput biru perak. Jika ini tidak cukup untuk membuat Tang San merasakan ancaman mematikan, maka, ketika dia melihat orang ini, dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas benar-benar terkondensasi dan fokus, dia segera merasa takut. Karena dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya sebenarnya tidak bisa menargetkannya, dia bahkan tidak merasakan keberadaannya. Bahkan jika dia hanyalah jiwa, dia setidaknya memiliki fluktuasi energi jiwa. Tapi, tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Tang San mengenal orang ini. Suatu kali, dia telah berjuang untuk nasib kerajaan Dou Empire. Tang San adalah pemenang terakhir dalam pertempuran itu, tetapi Tang San tahu bahwa, dalam pertarungan itu, wanita ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia telah bergandengan tangan dengan judul Douluo dengannya, hasil pertempurannya mungkin berbeda. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mempertahankan harga dirinya sebagai seorang guru roh. Oleh karena itu, bahkan sebagai musuh, Tang San masih tidak merasakan niat buruk terhadap orang ini. Meskipun dia menjadi jauh lebih muda, dari ekspresi di matanya, Tang San bisa yakin dia tidak salah paham tentang identitasnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa wanita yang pernah menyamar sebagai putra mahkota kerajaan Dou Empire Sue Qinghe selama lebih dari 1 dekade, hampir menjungkirbalikkan kerajaan Dou Empire, akan muncul di sini. Dia masih ingat namanya, Qian Renshui. Di tengah keterkejutan dan sedikit ketakutannya, Tang San sangat tenang. Kepanikan tidak pernah bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Hanya dengan tenang menganalisis masalah dan mengeksploitasi keuntungan seseorang sejauh mungkin yang ada kesempatan untuk mengatasinya. Kamu sudah lama di sini. Tang San tersenyum sedikit, dengan tenang membalas. Qian Renshui tidak bisa menyembunyikan sedikit pun apresiasi dari matanya atas kemampuan Tang San untuk tenang begitu cepat.
Dia mengangguk dengan anggun. Ya, saya di sini ketika Anda baru saja menghadapi 3 semut dan merilis domain. Ketika dia mendengar ini, Tang San tidak bisa menjaga sudut mulutnya agar tidak berkedut. Dia datang saat dia merilis domain perak biru. Artinya, dia bahkan berada di dalam jangkauan domainnya, dan dia masih belum menemukannya. Ketika mereka bertemu terakhir kali, Qian Renshui berada di atas peringkat 70, dan Tang San di atas peringkat 60. Saat itu Tang San tahu bahwa Qian Renshui sama-sama jenius, seorang jenius yang tidak kalah dengannya. Dia bahkan memiliki roh serapim yang tangguh, dan juga cucu Qian Daoliu, putri paus agung terakhir dari Spirit Hall. Tapi, kenapa dia tidak bisa melihat melalui dirinya sekarang? Lama tidak bertemu, sepertinya kamu sudah banyak berubah. Petik 2, Tang San tidak berhenti tersenyum, seperti sedang mengobrol dengan teman biasa. Qian Renshui menghela nafas. Ya, itu benar-benar sudah lama sekali, 6 tahun telah berlalu dalam sekejap. Orang biasa tidak memiliki banyak periode 6 tahun dalam hidup mereka. Aku sudah banyak berubah, tapi bukankah kamu sama? Baru saja saya melihat pemandangan paling ajaib dalam sejarah dunia Master Roh. Mungkin bahkan kekuatan yang berkultivasi ke tingkat dewa tidak pernah mengalami apa yang baru saja Anda lakukan. Petik 2. Menghadapi 3 makhluk roh atribut murni pada 90.000 tahun pada saat yang sama, dan menang. Tidak banyak. Yang paling ajaib adalah Anda benar-benar berani menyerap ketiga cincin roh mereka secara bersamaan, dan berhasil. Saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda. Petik 2. Tang San tersenyum kecut. Apa yang perlu aku beri selamat? Jangan bilang kamu tidak tahu itu hanya kecelakaan. Apakah Anda pikir saya ingin menyerap 3 cincin roh Kaisar Semut 15 ton sekali? Anda harus mengatakan saya mendekati kematian. Petik 2. Qian Renshui tersenyum sedikit, senyumnya sepertinya memiliki sihir khusus, dan Tang San tidak bisa menahan perhatiannya. Semua pohon di sekitar mereka, daun bergoyang lembut, mengeluarkan suara gemerisik. Dari saat Qian Renshui berbicara, kekuatan mental Tang San selalu dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sekarang dia terkejut menemukan bahwa, dalam jarak yang bisa dia rasakan, semua pohon bergerak dengan cara yang sama, dedaunan bergoyang pada saat yang sama, seolah-olah tersihir oleh senyuman Qian Renshui. Dan itu hanya pepohonan. Selain rumput biru perak di dekatnya yang bisa merasakan kehadirannya, semua tanaman mengekspresikan kegembiraannya dengan cara yang berbeda. Saya pernah mendengar tentang senyuman menggulingkan kota, dan senyuman menumbangkan suatu bangsa. Saya tidak menyangka saya akan melihatnya hari ini. Hanya saja, kau menjatuhkan hutan besar Stardow. Petik 2. Tang San meratap. Senyum Qian Renshui menjadi sedikit lebih lebar. Bolehkah aku menganggap kamu memujiku? Tang San dengan anggun membelai seagot trident. Tentu saja, saya hanya menyatakan fakta. Petik 2. Qian Renshui tersenyum. Tapi kamu juga terlalu rendah hati. Tidak, menyerap 3 cincin roh sekaligus mungkin merupakan kecelakaan, tetapi pada saat itu Anda sepenuhnya mampu memilih untuk tidak menyerapnya. Tetapi Anda melakukannya, masih membawanya ke dalam diri Anda, dan bahkan menjadikannya sepenuhnya milik Anda menggunakan metode yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hanya saja, penampilan Anda benar-benar menakutkan, saya tidak dapat menahan perasaan ingin membantu Anda beberapa kali. Hanya, jika aku melakukannya, itu mungkin telah mempengaruhi hasil dari menyerap cincin roh, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dan Anda benar-benar menciptakan keajaiban di depan mata saya, menyerap ketiganya sekaligus, memerintahkan mereka untuk melayani dengan watak heroik. Saya tidak punya pilihan selain mengaguminya. Jika saya jadi Anda, saya bertanya-tanya apakah saya akan memiliki keberanian. Dia menatap dalam-dalam pada wanita di depannya, tetapi Tang San masih menyadari dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Dia mengungkapkan senyum masam. Nona Qian Renshui, jika saya tidak salah, kita harus menjadi musuh. Qian Renshui menghela nafas pelan. Di dunia ini, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Selain itu, bahkan jika Anda dan saya adalah musuh, saya masih ingin menghadapi Anda dengan kekuatan penuh Anda, dan bukan penyergapan oportunistik. Beberapa musuh sama-sama bisa dihormati, bukan? Petik 2. Tang San mengangguk. Kamu adalah guru roh sejati. Jika kita tidak berada di pihak yang berbeda, saya benar-benar tidak ingin melawan Anda. Sayangnya, mau bagaimana lagi? Petik 2. Kali ini Qian Renshui memaksakan senyum. Mengapa kita harus menjadi musuh? Yang San,
Anda adalah guru roh paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya perhatikan sekarang bahwa Anda sudah menjadi judul Douluo sekarang. Kekuatan roh Anda bahkan telah menembus peringkat 96. Tapi berapa umurmu sekarang? 25, 26, atau 27? Anda telah membuat sejarah di dunia Master Roh. Orang mungkin mengatakan bahwa, jika Anda berada di Spirit Hall kami, mendapat dukungan penuh dari Spirit Hall, pencapaian Anda mungkin lebih besar lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan masa depan Anda. Saya hampir yakin bahwa, tidak lama dari sekarang, Anda pasti akan mampu menembus batas-batas kemanusiaan dengan usaha Anda sendiri, dan benar-benar melangkah ke alam di luar peringkat 100. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Anda ingin berbicara dengan saya. Saya harus mengakui bahwa suara Anda sangat menginspirasi. Petik 2. Qian Renshui berbicara sedikit kesepian. Ini harus menjadi kedua kalinya saya mencoba meyakinkan Anda. Terakhir kali, Anda menolak saya tanpa ragu-ragu, dan bahkan menyerang saya. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda mengalahkan saya dengan avatar roh dengan kekuatan peringkat 60 sesuatu, saya benar-benar kalah. Saya dengan sepenuh hati menerima kekalahan saya. Tapi, sekarang kamu bukan lagi lawanku. Jangan bilang kamu akan memaksaku mengalahkanmu sebelum benar-benar mendengarkan apa yang aku katakan. Petik 2. Tang San tersenyum. Senyumannya sangat santai, mengandung keanggunan yang luhur serta ketidakteraturan yang liar. Meskipun senyumnya tidak bisa membuat hutan besar bintang Dou bergerak seperti yang bisa dilakukan Qian Renshui, itu masih membuat Qian Renshui agak hitam. 6 tahun telah berlalu, dan pria di depannya menjadi semakin menawan. Nona Qian Renshui, bukankah aku selalu mendengarkanmu dengan seksama? Tatapan Qian Renshui berangsur-angsur menjadi serius, perasaan ringan dari sebelum perlahan memudar. Tang San langsung merasa seolah-olah atmosfer antara langit dan bumi berubah seiring dengan ekspresinya, dan tanaman yang sebelumnya bergoyang menjadi diam. Tang San, bergabunglah dengan Kekaisaran Roh. Apa yang surga Dou Empire bisa berikan padamu, kerajaan roh bisa menandingi. Petik 2. Tang San sepertinya tidak terpengaruh oleh perasaan serius di udara, sedikit tersenyum. Kaisar Dou Kaisar Suebeng yang baru mengambil saya sebagai guru, menamai saya tutor kekaisaran, menempatkan saya sejajar dengannya, memberi saya gelar Raja Lan Hao. Anda mungkin tidak tahu tentang itu. Petik 2. Apa yang tidak diharapkan Teksan adalah bahwa Qian Renshui benar-benar tanpa ragu berkata, "Selain tidak bisa menjadikanmu kaisar, aku bisa memberimu sisanya." Tang San tercengang. Meskipun dia tahu Qian Renshui sangat menghormatinya, dia tidak berharap dia akan menganggapnya sepenting ini. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Nona Qian Renshui, permaisuri kerajaan roh saat ini adalah Bibi Dong, bukan kamu. Bibi Dong sangat membenciku, bahkan jika kamu adalah putri paus tertinggi, dia mungkin masih tidak mendengarkanmu." Mendengar nama Bibi Dong, ekspresi Qian Renshui langsung tenggelam, wajahnya yang menawan berubah menjadi sedingin es. Itu sebelumnya, saat aku meninggalkan istana Penatua, kerajaan roh masa depan, hanya akan mendengarkan perintahku. Petik 2. Tang San mengangguk. Ya, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Meskipun Bibi Dong kuat, dia tetap bukan dewa. Petik 2. Ekspresi dingin Qian Renshui menghilang, sedikit tersenyum. Kamu sudah menyadarinya, Tang San berkata tanpa daya. Kamu terlihat seperti itu, jika aku tidak melihat apapun, bagaimana aku bisa memujimu sebelumnya? Bahkan jika kekuatan roh saya tidak terlalu tinggi, kekuatan mental saya tidak lebih rendah dari Bibi Dong. Bahkan saya tidak bisa melihat melalui kehadiran Anda, maka jawabannya sudah jelas. Kekuatan jiwa dapat diperiksa, tetapi kekuatan keilahian berada di luar jangkauan saya. Apakah saya benar, Nona Dewa Malaikat, Qian Renshui? Petik 2. Qian Renshui memandang Tang San, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun tatapannya tenang dan lembut, itu masih memberi Tang San semacam tekanan khusus, langsung di kedalaman jiwanya. Setelah waktu yang lama, Qian Renshui menghela nafas. Sepertinya aku masih belum cukup memahami dirimu. Saya tidak berpikir Anda bisa melihat begitu banyak hal. Anda harus memiliki pemahaman tertentu tentang tingkat dewa. Petik 2. Tang San tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa saya yang tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menyelesaikan impian semua titel Douluo dalam beberapa tahun, dan impian kakek Anda Qian Daoliu, peringkat 100 dewa.
Awalnya kupikir orang yang paling mungkin melakukannya di kerajaan roh adalah Bibi Dong. Petik 2. Ya, apakah dia cocok menjadi dewa? Petik 2. Qian Renshui tertawa dingin. Seorang wanita berhati hitam bisa menjadi dewa juga. Tang San, saya melihat Anda juga membuat beberapa kemajuan di jalan ini. Senjata itu bahkan saya tidak dapat melihat membuktikannya. Itu harus menjadi alat ilahi yang sejati. Latar belakang saya ada di belakang Anda. Saya bisa mencapai tahap saya sekarang dalam 6 tahun dengan dukungan penuh kakek. Tapi Anda bisa menerobos ke tingkat judul Douluo, dan membuat kemajuan seperti itu, Anda sangat mengagumi saya. Karena Anda sudah tahu saya sudah menjadi dewa malaikat, maka kita tidak perlu bertele-tele. Yang bisa diberikan surga Dou Empire adalah Raja Lan Hao dari kerajaan Dou Empire. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh, setelah saya menyatukan benua, Anda akan menjadi Raja Benua Lan Hao, seorang raja yang sejajar dengan saya. Petik 2. Tang San menatap Qian Renshui, berbicara dengan tenang. Saya tidak mengerti, mengapa Anda menganggap saya begitu penting. Hanya untuk potensi saya, apa kau tidak takut, ketika aku menjadi dewa suatu hari nanti, aku akan menilai kerajaan roh. Petik 2. Qian Renshui tersenyum. Apakah Anda seseorang yang akan membatalkan janji? Jika ya, maka itu hanya bisa membuktikan kesalahpahaman saya. Adapun mengapa saya menganggap Anda demikian, saya hanya akan memberitahu Anda setelah Anda setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh. Sekarang, beri aku jawabanmu. Saya percaya bahwa dengan Anda dan saya bergandengan tangan, tidak ada orang di benua Eropa yang dapat bersaing. Petik 2. Kalau begitu ayo bertarung. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Qian Renshui tampak tercengang, menatap Tang San dengan tidak mengerti. Kamu jelas tahu aku sudah menjadi dewa, dan kamu masih memilih untuk melawanku. Jadi bagaimana jika itu manusia? Jadi bagaimana jika itu Tuhan? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa berubah. Ada pepatah yang belum pernah kau dengar, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Petik 2. Apa? Wajah Qian Renshui sudah tidak sedap dipandang. Tang San langsung ke intinya, mengucapkan kata demi kata. Lebih baik rusak jade dari utuh ubin.